Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah salat seluruh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis yang tercantum di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pada kesempatan pagi hari ini masih bab tentang Dajjal dan tanda-tanda kiamat. Hadis yang ke 1854 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamati fittimai. Perkara pertama yang diuruskan di antara manusia di hari kiamat adalah perkara darah. Muttafaqun alaih. Yakni perkara darah yang pernah terjadi ketika di dunia. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqal adamu mimma usifa lahu. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari campuran nyala api, sedangkan Adam diciptakan dari apa yang dijelaskan kepada kalian. Diriwayatkan oleh Muslim. Keterangan al-marib adalah campuran antara darah antara merah, kuning dan hijau. Ini bisa disertikan pada api. Anda melihat ketika warna ini bercampur pada api. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, karena khuluqun Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Akhlak Nabi adalah akhlak Al-Qur'an. Karena khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mencintai perjumpaan dengan Allah, maka Allah mencintai perjumpaan dengannya. Barang siapa membenci perjumpaan dengan Allah, maka Allah membenci perjumpaan dengannya. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, apakah itu artinya membenci kematian? Semua orang membenci kematian? Nabi menjawab, bukan demikian. Akan tetapi bila seorang mukmin diberi kabar gembira berupa rahmat dan ridha Allah, maka ia menyukai perjumpaan dengan Allah, maka Allah mencintai perjumpaan dengannya. Dan bila seorang kafir diberi kabar gembira berupa azab dan murka Allah, maka dia membenci perjumpaan dengan Allah, maka Allah membenci perjumpaan dengannya. Diriwayatkan oleh Muslim. Dari Ummul Mukminin Safiyah bin Huyai radhiyallahu anha, beliau berkata, yang artinya waktu Nabi sedang beriktikaf, lalu aku datang mengunjungi beliau di malam hari. Aku berbincang dengan beliau. Kemudian ketika aku berpilih hendak pulang, beliau ikut berpilih bersamaku dan mengantarku. Lalu dua orang laki-laki Ansor lewat. Manakala keduanya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, keduanya bergegas. Maka Nabi berkata, janganlah kalian tergesa-gesa. Wanita ini adalah Safiyah bin Huyai. Keduanya berkata, subhanallah, wahai Rasulullah SAW. Nabi bersabda, sesungguhnya setan itu mengalir pada Bani Adam layaknya aliran darah. Sesungguhnya khawatir ini menanamkan keburukan atau sesuatu dalam hati kalian. Jadi ketika Nabi berbicara dengan istrinya, orang-orang mengira itu bukan istrinya. Jadi seolah-olah punya suudzon pada Nabi SAW untuk dalam rangka menghindari orang-orang bersudon. Maka Nabi menjelaskan bahwa wanita itu adalah Safiyah bin Huyai, yaitu istrinya sendiri.
Kemudian dari Abu Fadl Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mengikuti perang Hunain bersama Rasulullah SAW. Aku dan Abu Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muthalib berada di dekat Rasulullah SAW. Kami tidak menjauh dari beliau yang menunggangi bigolnya yang putih atau kuda. Manakala kaum muslimin dan kaum musyrikin bertemu, kaum muslimin terpukul mundur. Maka Rasulullah SAW menghentakkan kakinya ke dada bigolnya agar maju ke depan kepada orang-orang kafir, sementara aku memegang kendalinya. Aku menariknya agar hewan tunggangan itu tidak berlari, sedangkan Abu Sufyan memegang pelana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, wahai Abbas, panggil orang-orang pohon Samurah. Abbas yang suaranya kencang berkata, maka aku memanggil suaraku, mana orang-orang Samurah? Demi Allah, saat mendengar suaraku, mereka langsung kembali seperti sapi kembali kepada anaknya. Mereka menjawab, kami penuhi panggilanmu. Maka mereka berperang melawan orang-orang kafir. Kemudian panggilan ditujukan kepada orang-orang Ansor, wahai orang-orang Ansor. Kemudian panggilan dibatasi pada Bani Al-Haris bin Al-Khazraj. Maka Rasulullah SAW memandang dari atas bigolnya seperti seorang penguasa yang menguasai peperangan. Beliau bersabda, sekarang saatnya tumpung manas atau perang berkecamuk. Kemudian Rasulullah SAW mengambil pasir dan melemparkan wajah orang-orang kafir. Kemudian beliau bersabda, mereka akan kalah demi Allah, demi Tuhan Muhammad. Maka aku melihat perang berkecamuk dengan sebagaimana adanya. Demi Allah, Nabi hanya melempari mereka dengan pasir. Selanjutnya kemudian kekuatan musuh lemah dan mereka kabur pecahan kasih. Diriwayatkan oleh Muslim. Demikian suasana kondisi di berkaitan dengan Dajjal dan tanda-tanda hari kiamat yang penuh dengan fitnah. Dikisahkan dari berbagai macam kisah tentang sifat malaikat yang dari cahaya, jin, campuran dari api, kemudian Nabi ada menciptakan dari tanah, kemudian munculnya berbagai macam fitnah dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan tanda tentang munculnya Dajjal dan tanda-tanda hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari fitnah Dajjal, ujian-ujian dari hari kiamat. Kurang puji maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.